Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi Agustiano Nugra Pratama dari Prodi PGSD dengan NIM 8561 14612. Di sini saya akan membuat tugas video wawancara salah satu guru ataupun pembina pramuka di SD 005 Sungai Beduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai atau menanyakan kepada salah satu pembina atau guru dari SD 005 Sungai Beduk dengan Bapak Ijrah dengan nomor genggam 07011 07012. Terima kasih Pak ya. Nah, izin saya bertanya Pak ya. Banyak 7 pertanyaan Pak. Oke. Yang pertama yaitu struktur organisasi kepengurusan pramuka. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang struktur dalam gugus depan kami SD 005 Sungai Beduk. Itu yang pertama adalah Kamadigus, yang kedua adalah pembinanya, dan yang ketiga itu adalah anggota pramuka itu sendiri. Dan ada pramuka itu ada 2, ada siaga dan ada penggalang. Siaga itu dibagi menjadi 3, ada tata, mula, dan murah. Mula ya, ada mula. Terus di dalam penggalang itu dibagi menjadi 3 lagi, ada penggalang ramu, rakit, dan terang. Biasanya penggalang SD itu cuma hanya kita pakai penggalang ramu. Oke, karena mereka itu umurnya masih umur 10 sampai 12 tahun. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu tentang jadwal kegiatan kepramukaan di SD 005 Sungai Beduk. Oke, jadwal kegiatan di SD 005 Sungai Beduk saat sebulan itu ada 4 kali, berarti 1 minggu ada 1 kali pertemuan. Itu di setiap hari Sabtu. Jamnya adalah di luar jam sekolah, itu di jam 2 sampai selesai. Itu. Berarti setelah pulang sekolah makan Ya, dulu. betul. Karena dalam pramuka ini eskul. Kalau kita eskul, berarti kita kegiatannya di luar jam pelajaran. Oke, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu kegiatan pramuka rutin dan non rutin. Kegiatan pramuka rutin, ya kita rutin setiap kali seminggu itu rutin itu di setiap hari Sabtu itu. Kalau kita misalnya di hari Sabtu ada kegiatan lain, maka kita pramuka ini anak-anak kita liburkan untuk diganti dengan hari yang lain. Contoh misalnya kita ada kesempatan nih di hari yang lain, kita kasih tahu ya bahwa pramuka kita ganti ya. Nah, yang kemarin yang hari Sabtu tidak bisa, maka kita akan gantikan di hari yang lain. Kita jelaskan dulu. Nah, dan non rutinnya jika ada kegiatan di luar sekolah, ada yang diadakan oleh kuaran ataupun warta, itu kan tidak rutin. Kadang ada, kadang tidak. Selanjutnya ke pertanyaan keempat yaitu sarana dan prasarana kepramukaan di SD 005. Sarana dan prasarana itu biasanya kita itu jika keadaannya ya, yang paling penting itu di lapangan. Jika situasi dan kondisi seperti sekarang contohnya ini cuacanya tidak bagus, maka kita akan memakai kelas. Itu. Ya, kita kondisikan, kita pakai kelas, kita jelaskan kasih materi tentang sandi, tentang morse, nah gitu. Tapi kalau untuk anak itu sendiri, mereka akan membawakan buku saku, tongkat, semapur dan lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu tentang sistem penilaian kegiatan kepramukaan. Sistem penilaiannya, sistem penilaian itu ya kita di sini berupa kelompok, berupa regu. Regu kita akan memberikan penilaian, misalnya anak ini kelompok ini bagus, berarti kita akan memberikan skor. Kita akan memberikan penghargaan bagi mereka. Disitulah daya tarik anak itu untuk memotivasi, untuk bagaimana mereka itu dalam pramuka itu merasa senang gitu. Karena dalam pramuka ini kita harus senang, harus happy gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-6 yaitu prestasi nilai di SD 005 Sungai Beduk.
Oke, prestasi yang diraih khususnya di SD 05, kita insya Allah kalau memang ada kegiatan-kegiatan apa yang di event-event yang dilakukan oleh Puana atau Puanca, kita selalu mengikuti. Dan alhamdulillah ada beberapa lomba yang kita dapat juga juaranya, dan ada tidak dapat juga seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, tentang tantangan dalam mendidik Ya. kita ke anak SD kan. Tantangan kita mendidik itu otomatis ya perlu tenaga yang benar-benar ekstra, karena kita mengajar anak itu beda dengan anak SMP dan SMA. Karena kita itu di SD itu dasarnya, contoh latihan PBB aja. Latihan baris berbaris, anak itu harus kita arahkan itu mana tangan kanannya, mana tangan kirinya. Itu harus kita benar-benar kita memberikan tantangan betul bagi kita pembina seperti itu. Nah, ada lagi yang lainnya? Oke, sudah Pak. Oke. Mungkin itu saja sesi pertanyaan dan tanya jawab dari kami. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.